Oke guys, di sini jadi gue lagi baca jurnal dari Ferdinand Mujianto, judulnya itu pentingnya memahami psikologi perkembangan anak didik yang tunarungu. Nah di situ yang gue baca-baca tadi bahwa anak didik itu atau anak itu pada dasarnya memiliki perkembangan yang berbeda-beda setiap anak juga setiap anak memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi satu dengan yang lain tuh perkembangannya itu nggak selalu sama meskipun mereka itu kembar siam, kembar yang mirip, tetapi dalam karakter mereka itu mempunyai ciri tersendiri. Nah pentingnya memahami psikologi mereka agar mendidik mereka itu menjadi lebih baik. Masa anak-anak merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Nah tunarungnya akan berkembang sebagaimana anak lainnya, dan sebagian perkembangan yang berbeda-beda gitu. Pada manusia, perkembangan yang paling menarik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada seorang anak, mana proses tumbuh dan kembang ini berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi hingga masa remaja. Nah bedanya pertumbuhan dan perkembangan ialah pertumbuhan itu bisa dilihat secara visual, baik pertumbuhan secara tinggi apapun itu yang bisa terlihat itu bukan pertumbuhan, sedangkan perkembangan ialah perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional yang dimulai sejak lahir hingga akhir usia. Perkembangan di sini artikan sebagai bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara atau berbahasa, serta kemampuan bersosialisasi. Bila disederhanakan, perkembangan adalah bertambah pintarnya kemampuan sel-sel. Terus pola perkembangan anak sendiri bukan pola perkembangannya kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses biologis. Nah di sini dicantumin berbagai proses dari perkembangan tersebut juga, yaitu ada proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Nah saya mau bahas di sini adalah proses sosio-emosional yang menurut saya tertarik nih dengan suatu hal, bahwa proses sosio-emosional adalah perubahan dalam anak dengan orang lain, perubahan emosi dan perubahan dalam kepribadian. Jadi perubahan sosio-emosional ini mencakup dari internal ke eksternal gitu ya teman-teman. Misalnya interaksi dalam keluarga, perkembangan sosial anak sendiri, dan kepribadian mereka. Memahami perkembangan anak didik tunarungu yang membuat guru akan semakin bijak dalam mendidik anak tersebut. Semua anak memiliki tingkat yang berbeda-beda perkembangannya teman-teman. Nah ini yang menarik. Pernahkah Anda melihat seorang bayi atau balita yang melihat mainan baru? Mainan yang baru itu menurut mereka asing. Mereka menggoyang-goyangkannya, mengangkat. Yang paling sering saya lihat sih menggigit, terus merasakan. Nah proses ini disebut belajar secara menyeluruh. Ternyata global learning merupakan cara alamiah bagi seorang manusia untuk mempelajarinya, yaitu menyerap berbagai fakta secara langsung. Jadi membantu si anak ini mengeksplor secara bebas. Peranan guru sangat fundamental terhadap masa ini, agar setiap anak mampu menciptakan kondisi yang sempurna untuk belajar apa saja. Mereka akan dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Nah jadi kalau anak, menurut saya ya, orang tua yang terlalu takut anaknya menggigit mainan ataupun apapun, ya dia tahu kalau mainan itu bahaya. Kalau mainan itu bahaya atau benda-benda sekitar itu bahaya, itu bisa kita batasi. Jangan, mungkin dengan intonasi yang lebih lembut, seperti kan biasanya orang tua tuh misalnya benda seperti pisau, kita langsung orang tua di persepsi mereka tuh memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Maka dari itu ya akan langsung memberitahu si anak secara tegas, seperti hei itu tidak boleh,
dengan suara yang lantang itu membuat si anak kaget dan mengisyaratkan bahwa dia tuh kemampuan mengeksplor itu menjadi terbatas. Jadi seharusnya menurut saya, adek, ini cara memberitahu anak tersebut ialah ini pisau, ini boleh, ini benda berbahaya, kamu memainkannya itu seperti ini, jangan memainkan seperti yang lain gitu. Pada intinya adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada anak itu, menurut saya itu bagian terpenting agar si anak tuh agar tidak membatasi proses eksplorasi si anak gitu, sehingga membatasi dia untuk belajar seperti itu. Oke, itu saya sharing dari saya, cukup segitu dulu. Terima kasih juga kepada Ferdinand Mujianto atas jurnalnya pentingnya memahami psikologi perkembangan anak didik yang tunarungu. Nah, mungkin saya akan sharing lagi. Sampai jumpa.